Oke, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama gue Ega Pratama, tentunya channel gue Ega Pratama Official. Nggak kerasa ya, udah tahun baru aja. Baru 1 tahun tuh menjalani kehidupan benar-benar lika-likunya tuh nggak menantang gitu ya di tahun kemarin itu. Tapi ya gimana lagi, kita hanya menjalankan, kita hanya melakukan takdir yang apa yang kita harus lakukan. Jadi nggak bisa mengubah takdir yang sudah ditakdirkan. Oke? Jadi kali ini guys, aku akan membahas Sagittarius tentang dirinya sendiri, bahwa masih aja banyak orang yang menjadi orang lain demi pengakuan. Masih aja ada banyak orang lain menjadi orang lain juga demi namanya diakui juga dan benar-benar dihargai lah. Tapi kesalahannya adalah, kenapa sih harus menjadi orang lain? Kenapa nggak bisa menjadi dirinya sendiri? Mungkinkah orang itu nggak pede dengan dirinya sendiri, ataupun benar-benar menyayangkan bahwa orang lain itu lebih lebih respect dengan dirinya menjadi orang lain daripada menjadi dirinya sendiri. Oke, jadi aku akan bahas tentang itu secara keseluruhan. Ini untuk Sagi dan bukan untuk Sagi, jadi untuk semuanya lah intinya ya. Semoga kontenku menghibur dan semoga isi videoku bisa memberikan kalian solusi dengan apa yang kalian cari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Yo guys, welcome back to my YouTube channel lagi bersama ko Ega. Dan ya, Sagittarius, bagaimana kabar kalian? Semoga saya selalu ya, semoga panjang umur dan semoga di tahun ini menjadi tahun yang sangat luar biasa untuk Sagittarius, karena sudah merangkai semua mimpi Sagittarius dan bisa menjadi kenyataan di tahun ini dengan namanya usaha dan doa. Sagittarius, menjadi diri kalian sendiri itu hal yang sangat baik, karena masih banyak orang juga yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Meskipun dia sudah berusaha dan sudah benar-benar mencoba untuk menjadi dirinya sendiri, tapi mereka tidak bisa karena ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin faktornya adalah dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena dia tidak pede. Menjadi seseorang itu baik, menjadi orang lain itu juga baik, dan mungkin menjadi orang lain itu menjadikan pembelajaran bahwa bisa melihat dari sudut pandang orang lain itu seperti ini ya. Jadi kita ambil posisi positifnya aja, jangan negatifnya. Tapi yang negatifnya adalah kalian tentu saja harus belajar bisa menjadi diri kalian sendiri, karena ketika kalian menjadi orang lain, kalian belum tentu kalian bisa bahagia, kalian belum tentu bisa menghargai diri kalian sendiri di saat posisi kalian itu lagi berbincang ataupun bernegosiasi. Kalian nggak bisa menghargai diri kalian sendiri sih, intinya seperti itu ya. Tapi yang harus aku ketahui bahwa menjadi orang lain juga itu adalah hal yang positif, karena kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang kita tiru. Kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang kita coba ikuti ataupun coba kita praktekkan, bahwa sudut pandang ini tuh benar-benar tidak salah gitu ya. Jadi kita tuh bisa banyak belajar dari sudut pandang orang-orang yang kita bisa tiru menjadi orang itu ya. Dan tapi kita nggak harus terlalu mengikutinya ya, bahwa menjadi diri kalian sendiri itu benar-benar enak banget, nyaman banget diri kalian. Buat apa sih kita menjadi orang lain ketika menjadi diri kita sendiri itu sangat membahagiakan dan sangat benar-benar tenang banget, tidak bisa tergoyahkan, bahwa keindahan dan kenyamanan di diri kita itu benar-benar natural gitu ya, tidak dibuat-buat ya. Dan sayangnya masih banyak orang yang menjadi orang lain, meskipun orang itu tahu apa akibat dan resikonya, bahwa ketika kita menjadi orang lain, kita akan menambahkan beban dalam pemikiran kita akan menambahkan beban dalam emosi kita, dan kita akan menambahkan beban dalam secara sudut pandang juga ya. Bahwa sudut pandang itu yang biasanya kita tidak pernah memikirkan, tiba-tiba kita memikirkan, dan pemikiran itu diterima orang lain secara tidak langsung, dan kita harus bisa menjadi orang lain juga seketika untuk bisa memikirkan solusi dan rencana agar rencana kita dulu bisa terrealisasikan. Banyak banget beban dan banyak banget ground ya. Ground jalan itu ya, intinya ground jalan tantangan lah seperti yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi orang lain ya. Terus kenapa sih Bang? Apa solusinya untuk menjadi diri kita sendiri? Yang pertama adalah percaya diri.
Kuncinya percaya diri. Kita jangan semerta-merta makan mentah-mentah semua hinaan orang lain. Kita jangan semerta-merta untuk mendengarkan selalu apa yang orang lain hinakan kepada diri kita. Ya, kita jangan semerta-merta juga tidak menggubris diri kita sendiri, melainkan selalu menggubris omongan orang lain. Ini ya gini, orang lain tuh hanya bisa menyarankan ya guys. Kita yang bisa memilih apakah melakukan itu tepat ataupun enggak untuk kita. Karena apa? Karena takdir mereka dan takdir kita tuh berbeda. Karena perjalanan hidup mereka dan perjalanan hidup kita itu sangat berbeda. Kita tidak bisa mencocokkan dan kita tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan dengan takdir yang kita sedang jalani gitu ya. Jadi emang sih namanya ruang dan waktu itu hampir sama, tapi jarak perbedaan sangat jauh banget ya. Contohnya nih, ketika mereka pernah mengalami peristiwa, contohnya dibegal dan lain sebagainya, terus gimana sih mereka cara menanganinya, terus tiba-tiba mereka mempraktekkan gini, dan kita mendapatkan situasi yang sama di kemudian hari. Dan kita mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Belum tentu peristiwa yang sama pun yang mereka alami itu kita praktekkan dengan begal yang kita alami juga gitu ya. Gak apa, tahu-taunya begal yang kita alami itu lebih parah dan lebih sadis. Ya masa kita lawan, masa kita negosiasi, yang nggak mungkin juga. Ya intinya kita menjadi diri kita sendiri dan kita percaya bahwa diri kita bisa menangani semua permasalahan. Intinya jangan pernah percaya dengan ucapan manusia sama sekali, dan bukan gimana sih, bukan jangan terlalu percaya, lebih ke jangan terlalu berharap aja ya. Karena berharap itu lebih sakit kepada manusia, karena itu menjadikan seni bela diri menyakiti diri sendiri yang sangat luar biasa banget ya. Karena kita berharap hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua nih, untuk menjadi diri kita sendiri, kita harus benar-benar tutup mata, tutup telinga, terus benar-benar kita tuh harus menjalankan bahwa kenyataan di dunia ini kita pada akhirnya akan sendiri. Meskipun di sekeliling kita banyak orang, tetangga dan lain sebagainya, pada saatnya, pada waktunya mereka akan menjadi musuh kita, secara sengaja atau tidak sengaja ya. Tapi ya kita positive thinking bahwa semua hubungan baik akan berbuah baik juga ya. Tapi nggak semua hubungan yang kita lontarkan kebaikan itu akan kembali ke diri kita dengan kebaikan juga. Nggak semua orang seperti itu. Jadi harus berhati-hati dan harus benar-benar bisa mempertajam insting kita sendiri untuk menjadi diri kita sendiri, agar kita tuh tahu bagaimana sih resiko yang kita akan dapatkan ketika kita menangani orang seperti ini. Kita tuh tahu bagaimana harus menjalankan dan harus benar-benar bisa memilih orang-orang yang tepat untuk diri kita ya. Tidak semua orang tepat untuk diri kita. Tapi kenapa aku bilang seperti itu? Karena orang-orang yang notabene amit dan mohon maaf notabene mungkin kurang baik, itu akan cocok dengan orang-orang yang sudah pernah mengalami di posisi mereka. Itu akan cocok karena apa? Dia sudah mengalami hal yang sama dengan orang tersebut dan dia benar-benar bisa mengenangani orang-orang seperti itu seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa kita tidak bisa mencela juga, karena kita nggak bisa merubah takdir orang itu di masa lalu. Kita bukan tugas kita untuk merubah takdir lah seperti itu ya. Terus menjadi diri sendiri itu benar-benar mengenakan banget, melegakan banget, bahwa apa yang kita jalani itu semerta-merta hanya untuk membuat kita bahagia. Kita tidak terus dan wajib untuk membahagiakan orang lain, karena tugas kita di dunia ini bukan untuk membahagiakan semua orang sih, sebenarnya seperti itu ya. Simpel, tugas kita hanya menjalani, tugas kita hanya benar-benar berjuang dan berusaha dan berdoa tentunya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Percaya diri itu wajib banget untuk kita, dan benar-benar harus menjadi diri kita sendiri agar kedepannya itu kita akan tahu bagaimana sih solusi tentang diri kita sendiri gitu ya, dan kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Jadi intinya seperti itu ya guys. Dan ngomong-ngomong ya, menjadi diri kita sendiri untuk para Sagittarius itu hal yang paling menyenangkan. Mungkin banyak orang-orang yang iri kepada Sagittarius, kenapa masih bisa sempat-sempatnya tertawa, bisa sempat-sempatnya bahagia, dan bisa sempat-sempatnya
apa ya, menghibur orang lain dikala Sagittarius tuh masih dalam keadaan downs. Ya itulah Sagittarius. Ketika Sagittarius sudah menjadi dirinya sendiri, Sagittarius itu akan tahu bagaimana posisi dan takarannya dalam satu kehidupan. Bahkan dalam menangani masalah dari orang lain, Sagittarius tuh mungkin akan tahu ya. Mungkin ketika orang lain tuh curhat ke Sagittarius dan bercerita panjang lebar Sagittarius, dan Sagittarius nggak mungkin juga kan curhat kepada orang yang sedang mengalami masalah. Dan ya sebisa mungkin Sagittarius akan menjadi seseorang yang bisa membuat orang lain itu bahagia dan melupakannya masalahnya sejenak ya. Meskipun Sagittarius tuh banyak banget masalahnya, banyak banget, tapi ya itulah Sagittarius ya. Sejatinya Sagittarius yang selalu menutupi masalahnya di depan umumnya. Jadi jangan heran ketika kamu menemui Sagittarius yang selalu bisa tertawa tersenyum ketika orang lain itu tidak bisa melakukan hal itu, mungkin susah banget untuk melakukan hal itu. Ya mereka harus berjuang dan benar-benar ya susah banget lah. Jadi Sagittarius, kalian harus beruntung, kalian hanya bisa menjadi diri kalian sendiri, tidak bisa menjadi orang lain, dan kalian bisa menjadi orang lain untuk mencari informasi dari orang lain juga. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan di next video selanjutnya. Thank you untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Thank you untuk kalian yang sudah menonton video-video aku, konten aku, dan aku terima kasih banget untuk kalian yang sudah memaafkanku di tahun sebelumnya yang memiliki kesalahan, mungkin yang sengaja maupun tidak sengaja dalam video konten-konten aku. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku tidak berniat untuk melakukan hal itu, mungkin ketidaksengajaannya. Aku minta maaf. Kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Aku akan menyuguhkan konten-konten yang unik dan menarik di setiap pembicaraan dan setiap cara berkonten aku. Jadi jangan kemana-mana, tunggu konten-konten vlog aku seterusnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.